Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nukaone Purisyar yang Lidahlan dari kelas 11 IPS 2 ingin membawakan sebuah podcast kultum mengenai jangan insecure, mari bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat memberikan sebuah podcast dakwah tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun, yang insya Allah bermanfaat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Di sini kalian pasti pernah mengalami insecure. Insecure atau rasa tidak aman membuat sejumlah orang yang mengalaminya merasa tidak percaya diri. Orang yang mengalami insecure cenderung menghindari kontak dengan orang lain, menganggap dirinya lebih rendah atau lebih buruk, suka membandingkan diri sendiri dengan yang lain, serta haus akan pengakuan atau pujian dari orang lain. Orang yang mengalami insecure biasanya lebih fokus pada kekurangan diri dibanding memaksimalkan potensi atau kelebihan yang dimiliki. Banyak faktor yang dapat menyebabkan insecure: bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat. Di tengah berbagai pandangan dan pendapat yang dapat menyebabkan insecure, bagaimana sebaiknya kita menyikapi atau tips menghindari rasa insecure? Yang pertama, menerima diri sendiri. Penerimaan terhadap diri sendiri merupakan syarat utama agar kita tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, baik itu dari segi fisik maupun materi. Berdamai dengan segala kekurangan dan kelebihan adalah benteng utama yang harus ada dalam diri seseorang. Yakinlah bahwa semua sudah diatur sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jika kita sudah mampu berdamai dengan segala kekurangan yang ada dalam diri, tentu perkataan buruk dari orang lain tidak akan berarti apa-apa. Yang kedua, memaksimalkan kelebihan. Tiap orang tentu memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Daripada berfokus pada kekurangan dan terus-menerus memikirkan bagaimana agar bisa sesuai standar orang lain, lebih baik pikiran-pikiran tersebut dialihkan dengan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Mengikuti standar masyarakat atau sesuai keinginan orang lain tidak akan membuat dirimu menjadi sebenar-benarnya dirimu. Jadi, nikmatilah kehidupanmu sendiri. Ketiga, jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
Masing-masing orang pastinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bentuk tubuh dan pekerjaan yang sesuai untuk dijalani. Boleh saja melihat kelebihan orang lain untuk dijadikan motivasi, namun jangan sampai hal tersebut menjadikan kita sebagai orang yang tidak percaya diri karena sebuah perbedaan. Yakinlah bahwa kamu memiliki nilai lebih dan unik yang menjadikan dirimu memiliki khas tersendiri. Keempat, jangan kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam ayat tersebut, Allah telah menyebutkan bahwa Dia dengan segala kuasanya menjadikan manusia dengan berbagai macam perbedaan, baik suku maupun warna kulit, agar saling mengenal. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak menjadikan perbedaan sebagai ajang pembandingan diri yang berujung pada rasa tidak percaya diri dan tidak bersyukur. 5. Perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Bukankah pelangi yang indah adalah karena keberagaman warnanya? Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai kekurangan sendiri. Permasalahannya adalah tidak semua orang dapat menerima kekurangannya, baik secara fisik ataupun non-fisik. Islam mengajarkan seseorang untuk bersyukur atas segala hal yang telah diberikan Allah. Sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya, sebagaimana tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bersyukur atas apa yang dimiliki dengan memanfaatkan apa yang diberikan untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat sekitar. Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya, sebagaimana tertera dalam Quran Surah At-Tin ayat 4-6 yang memiliki arti, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Untuk kalian semua yang masih merasa insecure juga, jangan pernah berkecil hati dengan apa yang tidak ada dalam diri. Karena apa yang kita miliki belum tentu juga dimiliki oleh orang lain. Tanpa disadari, perasaan bahwa diri kalah dari orang lain di berbagai sisi, terutama fisik, ekonomi, dan pendidikan, adalah hal yang membuat seseorang semakin tidak percaya diri. Ingatlah, derajat seorang hamba di hadapan Allah hanyalah ketakwaan. Membanding-bandingkan hidup dengan orang lain dalam hal dunia haruslah menempatkan sesuai dengan porsinya. Jangan pernah biarkan pikiran menerka-nerka hal yang mungkin saja tidak terjadi. Jika kita saja tidak merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, lalu apa yang membuat kita berpikir bahwa kita akan bahagia dengan memiliki yang lebih banyak? Untuk itu, jangan insecure, mari bersyukur. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah atau khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.